Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vista Aisyah Rusdiana, NIM 202111017. Prinsip-prinsip penafsiran Izzat Darwazah. Yang pertama, Al-Quran dan sejarah kenabian Muhammad SAW. Darwazah menekankan adanya hubungan erat antara Al-Quran dan biografi Nabi. Ia tegaskan bahwa Al-Quran sangat relektif terhadap fase-fase kehidupan Nabi. Hubungan ini membantu para pembaca agar lebih baik memahami segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran tanpa kehilangan latar al-kulturnya. Yang kedua, Al-Quran dan lingkungan Nabi. Penelitian terhadap hubungan erat antara lingkungan Nabi dengan misinya pada satu sisi, dan antara pewahyuan Al-Quran dengan kondisi pra-Islam di sisi lain adalah sangat penting untuk memahami materi-materi yang berhubungan dengan Al-Quran. Muhammad SAW, mereka khawatir dengan gerakan Muhammad yang mulai menyinggung dan mengangkat derajat kaum lemah, tertindas, dan budak. Ketiga, bahasa yang dipahami. Al-Quran ditunjukkan bagi masyarakat Arab yang mengenal dan memahami bahasa Arab. Mekah, bahasa Al-Quran sangat mengkoordinir dialek Quraisy yang dikembangkan dalam lebih dari satu periode. Inilah yang menjadi alasan mengapa Al-Quran mengandung berbagai dialek Arab. Selanjutnya, sebantah bahwa bahasa Al-Quran tidak jelas, kompleks, dan sulit dipahami. Sayangnya, Darwazah tidak menjelaskan bagaimana makna asli kosakata dan ekspresi Al-Quran sebagaimana yang dipahami umat Nabi dapat ditelusuri. Petunjuk terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah Al-Quran sendiri. Baginya, hakikat ijaz Al-Quran mengandung spiritualitas. Yang keempat, Al-Quran antara prinsip dan media. Menurut Darwazah, kandungan Al-Quran terbagi menjadi dua hal yang berbeda. Pertama, pesan yang bersifat prinsip, kedua, pesan yang bersifat sarana. Yang kelima, kisah-kisah Al-Quran. Menurut Darwazah, kisah-kisah berita-berita tentang peristiwa sejarah masa lalu, nabi-nabi dan mukjizat mereka, serta berbagai siksaan yang menimpa kaum yang menentang para nabi Allah, bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Arab yang menjadi audiensi dan pendengar Al-Quran, atau juga cerita-cerita yang tidak terdapat dalam kitab mereka. Misalnya tentang kisah-kisah umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, Musa dan Al-Masih, atau berhubungan dengan umat-umat dari negeri Arab dan nabi-nabi yang namanya tidak disebutkan dalam kitab mereka. Yang keenam, malaikat, jin, alam, dan kehidupan akhirat dalam Al-Quran. Malaikat dan jin yang disebutkan Al-Quran juga bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Arab. Mereka kemudian menjadikan malaikat sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Sementara itu, jin ditakuti karena mereka yakin bahwa jin adalah sumber kejahatan. Malaikat dianggap sumber segala harapan, sedangkan jin adalah malapetaka. Darwazah menekankan bahwa kedua-duanya ialah untuk mendukung misi kenabian, bukan karena diri mereka sendiri. Cukuplah dengan mengatakan bahwa mereka adalah kategori yang tidak nampak dan tidak bisa dilihat oleh panca indera. Yang terpenting adalah dipercayai sebagai sebuah keyakinan. Dia berkuasa mencipta dan mengatur alam yang besar ini. Yang ketujuh, esensi dan sifat Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang memberi pengertian bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak dapat dilihat dan sebagainya. Di sisi lain, sebaliknya dianggap sebagai ayat-ayat yang mengekspresikan esensinya. Pembaca sebaiknya membiarkan ayat-ayat tekstual tersebut. Penggunaan term-term dalam ayat-ayat musyabihat karena secara psikolog manusia membutuhkan Tuhan yang dekat dengan kehidupan mereka. Sehingga ayat-ayat Al-Quran pun sebenarnya ketika memberikan penjelasan tentang esensi dan sifat-sifat Tuhan dengan bahasa yang dekat dengan keseharian mereka. Kedelapan, kaitan unit-unit Al-Quran dengan konteksnya. Karena itu, pemahaman terhadap Al-Quran baik untuk mengungkapkan maknanya, situasi zamannya, tema-temanya, khususannya, keumumannya, ajarannya, orientasinya, dan hukum-hukum yang dikandungnya, hanya bisa dipahami dengan mudah dan benar jika melihat dan menghubungkan dengan konteksnya. Pemahaman Al-Quran tanpa melibatkan konteksnya tersebut, misalnya hanya memahami ayat demi ayat,
ungkapan demi ungkapan, kalimat demi kalimat, dengan sendiri-sendiri tanpa mengkaitkan dengan konteks dan munasabahnya, akan membuahkan pemahaman yang tidak komprehensif. Secara tekstual, ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan manusia dan sekaligus perbuatannya. Ayat tersebut berhubungan dengan serangkaian cerita Nabi Ibrahim dan kaumnya yang menyembah berhala. Yang ke-9, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Hal ini menjadi penting karena akan membimbing pembaca melawan spekulasi dan makna yang dipaksakan. Metode ini juga memungkinkan pembaca untuk membedakan antara tafsir yang benar dan yang salah, sambil membaca berbagai tafsir secara teliti. Darwaza juga menekankan bahwa hukum yang berlaku mesti perlu dipertimbangkan ketika makna dan implikasi ayat-ayat khusus diragukan. Ia menutup pembahasan ini dengan mengutarakan bahwa metode dan petunjuk yang ia utarakan bukanlah sebuah penemuan yang secara murni, tetapi diperoleh dari karya-karya mufasir awal. Sayangnya, para mufasir awal itu belum ada yang menggunakan metode ini secara utuh. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada video Saudari Hani.